Apa aku salah begini ke pacarku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Willy. Aku adalah seorang pria berumur 30 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang sangat besar. Aku menjabat sebagai wakil direktur. Penampilanku selalu dituntut harus perfeksionis setiap hari. Memakai jas, memakai sepatu, dan harus selalu menunjukkan sikap berwibawa. Karena pembawaanku yang seperti itu bisa menarik klien. Awalnya, aku kurang nyaman. Namun karena tuntutan pekerjaan yang terus-menerus, akhirnya aku mulai terbiasa dan sekarang menikmatinya. Aku memiliki seorang kekasih. Aku memiliki seorang kekasih bernama Chelsea. Dia bekerja di sebuah perusahaan percetakan. Jabatannya sebagai manajer di sana. Kami sudah lama menjalin hubungan. Sudah 6 tahun. Iya, sebenarnya bukan sebentar lagi kami menjalin hubungan ini. Sudah sangat lama. Bahkan kata orang, kalau kredit kendaraan sudah lunas. Aku sebenarnya sudah sejak lama ingin segera menghalalkan Chelsea. Karena tidak baik juga dalam Islam menjalin hubungan tanpa status seperti ini. Iya, walaupun aku bukan orang yang sangat paham agama, tapi aku mengerti bahwa pacaran itu dosa. Namun rasa cintaku pada Chelsea selama ini tumbuh begitu saja. Dan kami berdua sama-sama tidak bisa membendungnya. Hingga kami memutuskan untuk berkomitmen. Tapi sampai detik ini, aku belum berani menghalalkannya karena alasan belum mendapatkan restu dari ibu. Aku adalah anak tunggal. Ibuku single mom. Ayah sudah meninggal sejak aku masih berumur 10 tahun. Setelah ia meninggal, ibu tak pernah menikah lagi. Dia hanya fokus merawatku, membesarkanku hingga aku bisa sukses seperti sekarang, sesuai harapan ibu. Makanya, bagiku kebahagiaan ibu adalah segalanya. Sebab tanpa ibu aku tak mungkin bisa seperti sekarang. Selama ini aku berusaha selalu menuruti kata ibu. Tapi tidak dengan yang satu ini, pasangan. Aku tidak tahu alasan pasti mengapa ibu tidak suka dengan Chelsea. Padahal Chelsea wanita yang baik, dia juga menutup auratnya. Iya, Chelsea adalah wanita yang berhijab. Dia selalu anggun dengan hijabnya itu. Pakaiannya juga selalu panjang. Hijabnya selalu menutup bagian dadanya. Pria yang normal pasti akan sangat mengaguminya. Akan sangat senang jika mendapatkan istri sesoleha Chelsea. Begitupun aku, makanya aku tidak mau kehilangan dia. Hingga aku memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Chelsea. Aku awalnya takut jika ditolak, namun tidak kusangka Chelsea membalas cintaku hingga dia menerima ajakanku untuk menjalin komitmen. Kali ini seperti biasa, aku mengunjungi Chelsea ke rumahnya. Iya, karena Chelsea tidak pernah mau jika kami hanya berdua keluar. Kalau tidak ada acara yang penting, seperti ada acara kantor atau kondangan. Kalau hanya ingin bertemu biasa, maka dia akan selalu menyuruhku datang ke rumahnya, dan kami mengobrol di teras rumahnya. Ya, bisa dibilang gaya pacaran kami tidak kekinian. Tidak seperti pasangan muda lainnya yang berpergian bebas kemanapun. Chelsea selalu membatasi dirinya. Aku sangat maklum akan hal itu. Aku juga senang dengan sikap Chelsea yang demikian. Karena itu artinya dia benar-benar menjaga dirinya dengan baik. Denganku saja yang sudah 6 tahun kami bersama, sampai detik ini, kami hanya sebatas pegangan tangan, tidak pernah lebih. Ya, mungkin sebagian dari kalian tidak percaya. Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Aku dan Chelsea tidak pernah melakukan hal lebih selain berpegangan tangan. Assalamualaikum, Pak, Bu. Aku sudah sampai di rumah Chelsea dan mengucapkan salam. Kusalimi kedua orang tua Chelsea dengan takzim. Iya, mereka selama ini sering berkata padaku bahwa aku sudah dianggap seperti anak mereka sendiri. Bukan tak pernah ayah Chelsea menanyakan kapan aku akan melamar anaknya itu. Sudah sering kali, tapi aku selalu menjawab, aku masih butuh waktu. Padahal alasan utamanya adalah ibu. Ibu belum memberi restu sampai sekarang. Kami pun duduk di teras seperti biasa. Chelsea selalu membuatkan teh hangat kesukaanku. Iya,
Teh hangat buatan Chelsea memang menjadi minuman favoritku. Tak pernah aku bisa menolak jika ia sudah menawarkan teh hangat itu. Aku selalu menghabiskannya hingga tak tersisa lagi setetes teh pun di gelas itu. Teh buatanmu memang enak ya, tidak pernah berubah rasanya. Aku memuji teh buatan Chelsea. Alah mas, kamu gombal. Sudah basi pujianmu itu. Bisa gak puji yang lain? Ucapnya sembari memonyongkan bibir tanda dia merasa kesal. Ya, terus aku harus ngomong apa? Karena memang teh buatanmu ini selalu enak, tidak pernah berubah. Jadi, aku tak bisa menolaknya. Bahkan, kalau boleh, aku ingin kamu membuatkannya sebotol besar dan kubawa pulang ke rumah, supaya aku bisa lebih lama menikmati teh buatanmu. Ucapku semakin menggodanya. Kekasihku itu semakin malu. Bahkan dia menyembunyikan wajahnya di balik hijabnya yang panjang. Alah mas, udahlah. Oh ya mas, aku boleh ngomong penting? Tiba-tiba mimik wajah Chelsea berubah serius. Iya, ngomong aja sayang, jawabku lembut. Mas, aku boleh nanya ini lagi kan? Jujur mas, aku lelah menanyakannya. Tapi aku sebagai wanita butuh kepastian. Kapan kamu melamarku? Mendengar pertanyaan Chelsea, aku langsung menaruh gelas yang sedari tadi aku pegang. Aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal. Aku bingung bagaimana harus menjelaskan pada Chelsea. Sayang, aku bukannya tidak mau melamarmu. Aku sangat ingin. Tapi aku butuh waktu. Aku belum siap. Kamu bersabar sedikit lagi ya. Aku menjawab sekenanya. Aku belum sanggup jika harus mengatakan bahwa ibu yang tidak setuju. Karena aku tidak ingin kekasihku itu sakit hati. Chelsea hanya terdiam dan menunduk mendengar jawabanku. Lagi-lagi aku mengecewakannya. Karena sampai detik ini, sampai 6 tahun kami pacaran, tidak pernah ada kepastian dariku. Mau sampai kapan mas? Kita bukan sebentar mas pacaran. Sudah 6 tahun. Kalau boleh jujur aku malu mas sama teman-temanku. Di usiaku yang sudah cukup matang dan sudah pantas untuk menikah, aku belum juga dilamar oleh kekasihku. Belum lagi malu sama orang tua, tetangga. Karena mereka selalu memperhatikan kita setiap hari. Setiap kali kamu datang ke rumah ini mas, kamu belum juga menghalalkanku. Boro-boro menghalalkan, melamar saja belum. Chelsea berkata lagi. Kini raut wajahnya berubah sendu dan sedih. Aku sebenarnya tak tega. Namun, aku tidak berdaya sekarang. Sayang, bukan begitu. Aku sangat ingin menghalalkanmu secepatnya. Tapi, menikah itu kan butuh persiapan yang matang. Apa kamu mau menikah hanya karena malu pada orang lain? Bukan karena memang kita sudah benar-benar siap. Ucapku lagi, sebenarnya kata-kata itu hanya untuk membuat Chelsea lebih tenang saja. Emangnya apa sih mas yang membuat kita belum siap? Kita sudah mapan mas. Kamu punya pekerjaan yang bagus. Aku juga. Kalau cuma untuk beli rumah, tabungan kita pasti cukup. Untuk buat pesta pernikahan, uang kita juga pasti cukup mas. Apalagi yang belum siap. Usia sudah matang. Dan aku merasa aku juga sudah siap mas menjadi seorang istri. Ucapnya lagi dengan suara tegas. Aku bingung harus menjawab apa. Chelsea, aku mohon pengertian kamu. Bersabarlah sedikit lagi. Aku pasti akan melamarmu. Tolonglah percaya padaku. Aku menggenggam tangan Chelsea. Namun baru sebentar, dia segera menarik tangannya. Baiklah mas, aku akan beri waktu kamu 1 bulan. Aku ingin 1 bulan ini ada kepastian darimu. Kalau tidak, lebih baik kita akhiri saja mas. Aku lelah. Kini raut wajah Chelsea semakin menyedihkan. Dia terlihat begitu kesal, sekaligus sedih. Mendengar jawabannya, aku sangat takut kehilangannya. Aku sangat mencintai dia. Namun, aku belum berani mengambil keputusan dan melawan ibu. Sebab bagiku, ibu adalah segalanya. Maaf sayang. Iya, aku akan usahakan memberikan jawaban 1 bulan ini.
Kamu mau kan bersabar untukku? Aku menatap Chelsea dengan penuh harap. Aku berharap kekasihku itu mau memberi aku waktu. Iya, Mas. Semoga kamu bisa memberi kepastian di bulan depan. Karena aku ingin segera menjadi istrimu, Mas. Aku tidak mau hubungan kita hanya begini-begini saja, tidak ada kemajuan sama sekali. Aku hanya mengangguk pelan mendengar ucapan Chelsea. Tak tahu aku harus menjawab apa lagi. Sesaat, suasana hening. Tidak ada yang bicara di antara kami. Hanya suara jangkrik yang bersautan sedari tadi. Aku melihat jam yang ada di tanganku. Jam itu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Karena aku rasa suasana yang tidak enak, aku memutuskan untuk pamit pulang. Besok kita ketemu lagi ya. Kalau kamu mau dijemput saat kerja, aku jemput kamu. Ucapku berusaha mencairkan suasana. Chelsea hanya mengangguk sembari tersenyum tipis. Aku tahu pasti dia sangat kesal malam ini. Karena jawabanku masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Ya sudah, Mas pulang dulu ya. Aku menyalimi kekasihku itu. Disambutnya dengan saliman dan dia mencium tanganku. Ya, memang kami sudah membiasakan hal itu. Dan kupikir itu kebiasaan baik. Walau di otakku ini sadar bahwa apa yang kami lakukan itu dosa karena kami belum menikah. Susah menjelaskan bagaimana. Mungkin yang pernah ada di posisi sepertiku pasti paham. Entahlah. Aku hanya bisa meminta maaf dan memohon ampun pada Yang Maha Kuasa jika apa yang aku lakukan ini sangat salah. Sekitar 20 menit aku sudah sampai di rumah. Kuparkirkan mobilku ke garasi. Segera aku kunci pagar dan kuperiksa apakah semua pintu dan jendela sudah tertutup dengan tepat. Setelah memastikan semua aman, aku segera naik ke kamarku. Kurebahkan tubuhku ini di atas kasur. Aku selalu terngiang dengan permintaan Chelsea yang ingin segera dilamar. Aku bukannya tak mau melamarmu, sayang. Aku sangat ingin. Bahkan aku sudah tidak tahan untuk segera menghalalkanmu, supaya kita bisa tidur bersama di kamar ini. Tapi, lagi-lagi aku teringat ibu. Ya Allah, hamba mohon. Hamba ingin segera menghalalkan kekasih hamba. Hamba tidak ingin berbuat dosa terus-menerus. Tolonglah hamba. Lembutkanlah hati hamba untuk memberi restu. Aku berdoa hingga akhirnya ketiduran. Kebesokan paginya aku menjemput Chelsea, karena dia tadi meng-WA aku untuk minta dijemput. Aku segera melesat ke rumahnya. Setelah sampai, aku menyalimi kedua orang tua Chelsea, kemudian kami berangkat bekerja bersama. Aku lebih dulu menurunkan Chelsea di kantornya. Sementara kantorku berjarak sekitar 10 menit dari kantor Chelsea. Di kantor pun, aku tak bisa berhenti memikirkan permintaan kekasihku itu. Pusing sekali rasanya. Ingin segera menikah, namun restu ibu belum menyertaiku. Tidak mungkin aku menikah tanpa restu ibuku. Wanita hebat yang selama ini membesarkanku. Tidak mungkin itu. Malam pun tiba. Aku baru saja sampai rumah setelah mengantarkan Chelsea pulang ke rumahnya. Iya, pulang kerja tadi aku menjemputnya dan mengantarkan lagi ke rumahnya. Kami tidak mampir kemana-mana. Ya kalau pulang ya langsung pulang ke rumah. Karena Chelsea memang tidak pernah mau jika aku ajak kemana-mana. Alasannya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Benar juga kata Chelsea. Willy, ibu mau bicara serius sama kamu. Ibu yang duduk di meja makan memanggilku. Iya bu, mau ngomong apa? Aku bertanya pada ibu sembari menyendok nasi ke piringku. Aku dan ibu makan malam bersama. Will, kamu sayangkan sama ibu? Tanya ibu sembari menatapku. Ibu kenapa bertanya seperti itu? Tentulah tidak usah diragukan lagi. Ibu kan orang yang melahirkanku, yang membesarkanku, ibu kandungku, surgaku. Tentu aku sangat mencintai ibu dan menyayangi ibu. Aku menjawab sembari tersenyum ke arahnya. Aku hanya ingin ibu tahu betapa aku sangat mencintai dan menyayanginya. Dan tidak perlu dia meragukan lagi kasih sayangku.
Kalau memang benar kamu menyayangi ibu, apa kamu mau membuat ibu bahagia? Tanya ibu lagi. Ibu kenapa harus bertanya lagi? Tentulah, selama ini apapun yang Willy lakukan hanya untuk membahagiakan ibu. Jawabku. Kalau memang kamu ingin membahagiakan ibu, apakah kamu mau menuruti permintaan ibu yang ini? Pertanyaan ibu membuatku semakin penasaran. Sebenarnya ibu punya permintaan apa? Emang ibu minta apa? Minta dibeliin apa? Tanyaku lagi antusias. Ibu tidak mau dibelikan apa-apa, nak. Ibu hanya ingin kamu menikah. Aku sangat senang mendengar ucapan ibu. Akhirnya aku akan mendapatkan restu kali ini. Iya, Bu. Tentu aku akan segera menikah. Kan aku juga sudah punya kekasih. Kami pun sudah lama pacaran. Mendengar jawabanku, ibu terdiam. Tapi bukan dengan Chelsea. Ibu menundukkan kepalanya lesu. Aku sangat terkejut dengan jawaban ibu. Lalu dengan siapa? Ibu ingin aku menikah. Aku bertanya-tanya di otakku sebelum pertanyaan itu aku lontarkan. Lalu, ibu mau dengan siapa aku menikah? Tanyaku sembari mengerutkan kening kebingungan. Kamu ingat Nadia kan? Aku seketika teringat dengan masa laluku itu. Iya, Nadia adalah mantan kekasihku. Sebelum aku dekat dengan Chelsea. Kami putus karena aku tidak suka hubungan jarak jauh. Waktu itu Nadia harus pindah keluar kota karena ayahnya pindah kerja di sana. Makanya kami putus. Tidak ada masalah lain selain itu. Dan sekarang ibu mengungkit lagi soal Nadia. Iya, Bu, aku ingat. Emangnya kenapa dia? Tanya aku penasaran. Kamu tahu nggak? Nadia sudah kembali lagi ke kota ini. Dia sekarang tambah cantik. Ibu sangat kangen sama anak itu. Kamu tahu kan betapa dekatnya kami dulu. 1 bulan yang lalu kami bertemu di mall. Tidak sengaja. Dan dia tidak pernah berubah sama ibu. Dia tetap menyayangi ibu seperti dulu, nak. Dan kamu tahu nggak? Ketika ibu menanyakan apakah dia sudah menikah atau belum, jawabannya belum. Karena dia belum bisa melupakan cintanya terhadapmu. Dan dia tidak pernah pacaran setelah kalian putus. Ibu sangat senang sekali mendengar itu. Kamu tahu kan, betapa ibu sangat menyayanginya. Betapa kami dekat. Dan ibu selalu nyaman jika ngobrol sama dia. Daripada ibu ngobrol sama Chelsea. Ibu gak pernah nyaman. Chelsea memang baik. Dia perhatian juga. Dan selalu membawakan sesuatu ketika ia kesini. Tapi beda, perasaan ibu dengan Nadia berbeda dengan Chelsea. Ibu sangat menyayangi Nadia. Dan ibu merasa kalau Nadia adalah menantu yang paling tepat untuk ibu dan istri yang sangat pantas untuk kamu. Nadia dari keluarga yang terpandang. Keluarganya keluarga konglomerat. Dan sangat sepadan dengan kamu yang seorang wakil direktur. Sementara Chelsea, iya ibu tahu dia jabatannya manajer. Tapi kan orang tuanya hanya biasa. Sangat berbeda jauh dengan Nadia. Ibu harap kamu bisa mempertimbangkan ucapan ibu ini. Ibu hanya meminta satu itu saja, nak. Ibu pasti akan sangat bahagia jika kamu bisa menikah dengan Nadia. Ibu sangat ingin sekali. Kamu segera menikah. Ibu ingin segera punya cucu. Tapi dari rahim Nadia. Ibu berkata dengan mata berbinar. Dia terlihat sangat bahagia ketika menceritakan soal Nadia. Sangat berbeda. Selama ini ibu tidak pernah menceritakan tentang Chelsea sebahagia ini. Padahal kami sudah lama dekat. Namun tak pernah aku melihat wajah bahagia ibuku ketika bersama dengan Chelsea. Iya. Aku tidak tahu apa yang membuat ibu sampai sebegitunya dengan Chelsea sehingga tidak pernah bisa menyukai gadis itu. Padahal Chelsea menurutku sudah sangat baik. Dan niatnya untuk mengambil hati ibu juga sangat effort. Tapi entah mengapa sampai detik ini, masih Nadia yang menjadi juara di hati ibu. Tapi ibu kan tahu aku dan Chelsea sudah lama menjalin hubungan. Aku juga sudah putus, Bu. Kami sudah lama tak menjalin hubungan. Mana mungkin rasa cinta kami bisa tumbuh, sementara cintaku sekarang hanya untuk Chelsea.
Jawabku tegas namun dengan suara yang lembut. Nak, kamu coba saja mendekati Nadia lagi. Ibu yakin rasa cinta di antara kalian akan tumbuh dengan cepat. Karena kan kalian dulu tidak ada masalah. Hanya jarak saja yang membuat kalian tidak bisa bersama lagi. Willy, ibu mohon. Ibu hanya ingin bahagia di sisa umur ibu. Kamu mau kan? Ibu berkata dengan wajah yang penuh harap. Aku tidak bisa menolaknya. Aku bingung. Aku dilema. Aku yang tadinya sangat lapar, kini tiba-tiba perutku kenyang. Hanya sedikit nasi yang bisa kuhabiskan. Sisanya tidak mampu lagi aku telan. Semalaman aku tak bisa tidur memikirkan permintaan ibu. Tapi bagaimana dengan Chelsea? Pasti dia sangat kecewa jika aku memilih Nadia daripada dia. Sementara selama ini dialah yang menemaniku. Dia selalu setia. Ya Allah, aku bingung semua ini. Kenapa wanita-wanita yang ada di hidupku membuat aku pusing? Keputusan apa yang harus aku ambil? Aku bertanya dengan diriku sendiri. Aku tidak tahu harus mengambil langkah yang mana. Keesokan paginya aku bekerja seperti biasa. Namun kali ini Chelsea tidak minta dijemput. Dia mau berangkat sendiri. Seperti biasa sore kami sudah pulang. Dan selepas maghrib aku baru sampai rumah karena jalanan yang lumayan macet. Sesampainya di rumah betapa aku terkejut karena ada tamu yang sangat diharapkan oleh ibu. Iya, Nadia datang. Dia menggunakan dress berwarna pink muda. Dress selutut yang membuat kecantikannya semakin menonjol. Benar kata ibu, dia semakin cantik sekarang. Kulitnya yang putih dan rambutnya yang panjang menunjang penampilannya. Aku sebagai laki-laki normal tidak bisa berbohong. Aku sangat tergoda melihatnya. Bahkan jantungku berdebar begitu kencang. Gairah di tubuhku rasanya melonjak tinggi. Kenapa Nadia terlihat begitu menawan? Ah, buanglah jauh-jauh pikiranmu. Kamu sudah punya Chelsea yang selama ini menjaga dirinya dengan baik. Kamu tidak boleh tergoda oleh Nadia. Ingat Willy, ingat. Aku berusaha menguatkan imanku. Ibu segera mempersilahkan aku duduk. Aku duduk tepat di hadapan Nadia. Kami saling menatap dalam beberapa waktu. Aku benar-benar terpaku melihat kecantikan Nadia. Kami sudah lama tak bertemu, namun perasaan itu ternyata tetaplah sama. Iya, aku merasa ada gejolak asmara yang aneh di dalam hatiku ini. Kenapa aku begitu bahagia bertemu dengan Nadia? Kenapa seperti ini? Aku pun mulai menanyakan kabar Nadia. Bagaimana kabarmu, Nat? Tanyaku. Aku baik. Kamu gimana? Kami pun mengobrol asik saling bertanya kabar dan bertukar cerita. Hingga tak sadar kalau ibu sudah meninggalkan kami berdua sejak tadi. Kemana ibu? Batinku. Aku pun celingak-celinguk mencari keberadaan ibu. Ternyata ibu dari dapur. Dia membawakan minuman dan juga cemilan untuk kami. Ya ampun bu, repot-repot. Nanti aku tambah lama di sini. Ucap Nadia. Aku hanya tersenyum melihat mereka berdua. Ibu terlihat begitu akrab dan bahagia ketika bicara dengan Nadia. Sangat berbeda sekali ketika ibu bicara dengan Chelsea. Melihat pemandangan ini, aku semakin merasa bahagia ketika ibu terlihat bahagia seperti ini. Apa aku harus menuruti perkataan ibu? Aku mulai memikirkan tawaran ibu yang kemarin. Setelah puas berbincang ria, akhirnya Nadia pamit karena sudah jam 9 malam. Ibu menyuruhku mengantarkan Nadia, tentu dengan senang hati. Aku pun mengantarkan mantan kekasihku itu pulang ke rumahnya. Jarak yang lumayan jauh membuat perjalanan hampir memakan waktu 40 menit. Sepanjang jalan kami berbincang, mengingat masa lalu kami berdua. Dan aku seketika kaget setelah Nadia menyandarkan kepalanya di pundakku. Aku menjadi semakin deg-degan. Sifat manjanya benar-benar tidak pernah berubah. Dari dulu tetap seperti itu. Nadia juga memegang lengan tanganku.
membuat aku semakin deg-degan. Rasanya suhu tubuhku menghangat. Sebagai laki-laki normal, aku menjadi bergairah karena mendapatkan perlakuan seperti itu dari Nadia. Apa aku salah begini? Menurutku wajar saja, karena selama ini aku tak pernah mendapatkan hal yang sangat mendebarkan seperti ini dari Chelsea. Selama kami dekat, tak pernah sekalipun Chelsea meletakkan kepalanya di pundakku. Tapi dengan Nadia, aku merasa menjadi lelaki yang sesungguhnya, merasa dibutuhkan, dan menjadi tempat bermanjanya. Aku sangat nyaman sekali. Beberapa minggu kemudian, sejak aku bertemu lagi dengan Nadia, aku sekarang jarang menghubungi Chelsea. Kalau dia tidak menghubungiku terlebih dahulu, maka aku tidak menghubunginya. Aku rasanya sangat malas untuk chatting dengan Chelsea. Aku lebih senang menghabiskan waktu bersama Nadia. Bahkan pernah kami teleponan sampai pagi. Walaupun hanya membicarakan hal-hal receh, tapi aku rasanya sangat bahagia dan senang. Ini hari Minggu, saatnya aku libur kerja. Aku sudah punya janji dengan Nadia untuk menemaninya kondangan di acara pernikahan temannya. Sebenarnya di waktu yang sama, Chelsea juga mengajakku. Namun aku beralasan sakit, tidak bisa menemaninya. Padahal kenyataannya aku ingin menemani Nadia. Karena aku lebih senang pergi bersama Nadia daripada bersama Chelsea. Di sepanjang jalan menuju rumah Nadia, aku sudah membayangkan betapa cantiknya Nadiaku. Dia pakai baju apa, pakai warna apa, sewangi apa bau parfumnya, dan semanis apa warna lipstiknya. Semua itu sudah terbayang di kepalaku. Iya, entah mengapa sejak pertemuan malam itu aku semakin tergila-gila oleh Nadia. Di pikiranku hanya ada dia. Bahkan aku merasa sekarang perasaanku pada Chelsea sudah hilang. Aku sudah sampai di depan rumah Nadia. Aku celingak-celinguk mencari keberadaannya. Aku kaget saat melihat Nadia baru keluar dari gerbang. Betapa cantiknya ia, menggunakan dress berwarna biru muda, senada dengan tasnya. Dia terlihat begitu cantik dan anggun. Aku sangat bergairah melihatnya. Aku mempersilahkan Nadia untuk masuk ke dalam mobil. Kami pun segera berangkat ke tempat acara. Aku menikmati sepanjang acara bersama Nadia. Sesekali kami berfoto bersama dan juga bercanda serta membicarakan hal-hal yang tidak penting. Namun, hal itu bisa membuat hatiku begitu bahagia. Aku jadi teringat kapan terakhir aku bercanda seperti ini dengan Chelsea. Karena beberapa waktu terakhir, yang ia bahas hanyalah soal pernikahan. Dia selalu menanyakan hal itu padaku. Sementara dengan Nadia, aku banyak membahas hal-hal yang sangat seru. Itu membuat moodku menjadi baik. Tidak seperti saat aku bertemu dengan Chelsea. Hal-hal yang membosankanlah yang selalu ia bahas, membuatku jenuh dan jengah. Sesekali juga aku memperhatikan pengantin yang sedang duduk di pelaminan. Pesta yang begitu mewah dan meriah mereka laksanakan. Kedua mempelai juga terlihat sangat tampan dan cantik. Bahkan di otakku terbersit bahwa pernikahan seperti inilah yang ingin aku wujudkan bersama Nadia. Iya, di otakku hanya ada Nadia dan Nadia. Chelsea seperti sudah tersingkir. Setelah melihat pengantin yang begitu bahagia di atas pelaminan, kualihkan pandanganku ke tamu-tamu. Ada beberapa orang yang aku kenal dan banyak juga yang tidak aku kenal. Karena memang ini temannya Nadia, bukan temanku. Sehingga tidak banyak yang aku kenal di sini. Namun, mataku ini seketika terbelalak setelah aku melihat seorang wanita yang tidak asing. Iya, aku bahkan mengedipkan mataku beberapa kali agar tidak salah lihat. Aku ingin memastikan bahwa penglihatanku ini tidak salah. Dan wanita itu sekarang menatap tajam ke arahku. Dia adalah Chelsea. Aku benar-benar terkejut, tidak kusangka. Ternyata teman Nadia dan teman Chelsea itu orang yang sama. Jadi sebenarnya Chelsea mengajakku untuk kondangan ke sini. Tapi aku malah beralasan sakit dan memilih pergi dengan Nadia. Sekarang ketahuanlah kebohonganku.
Aku tidak mampu berkata apa-apa. Aku hanya melihat Chelsea dari kejauhan, hingga akhirnya wanita itu pergi. Aku menebak bahwa dia menuju ke parkiran. Aku berbohong pada Nadia. Aku ingin ke belakang, padahal aku ingin mengejar Chelsea. Benar dugaanku, Chelsea sekarang sudah ada di parkiran. Dia berniat pergi dari tempat acara. "Chelsea, tunggu!" Aku berteriak memanggilnya. Aku juga sudah mendapatkan tangannya sekarang. "Ada apa lagi, Mas? Mau apa kamu mengejarku?" "Sana, sama wanita itu saja. Aku nggak apa-apa." Ucapnya berusaha kuat, namun kulihat matanya sudah berkaca-kaca. "Chelsea, aku bisa jelasin." "Jelasin apa lagi, Mas? Semua sudah jelas menurutku. Tidak perlu lagi kamu menjelaskan apa-apa." Ucapnya dengan masih berusaha tegar. Tapi kini air mata sudah mengalir di pipinya. Hal itu tentu membuatku tidak tega. Tapi saat ini aku bimbang, harus memilih antara Chelsea dan Nadia. Aku masih mencintai Chelsea, walau sekarang pikiranku penuh dengan Nadia. Aku tidak mau kehilangan dia, tapi aku juga tidak mau kehilangan Chelsea. Aku mencintai keduanya. Namun, sepertinya Chelsea tidak lagi mau mendengar alasanku. Dia segera melajukan motornya, hingga tak terlihat lagi di pandanganku. Aku kembali lagi ke acara. Aku lanjut menemani Nadia hingga acara selesai. Iya, aku tidak mengejar Chelsea. Aku biarkan saja dia pergi. Toh, kalaupun nanti dia mengakhiri hubungan kami, aku sudah ada Nadia sekarang. Aku tidak perlu pusing. Lagi pula, ibu lebih setuju aku dengan Nadia daripada dengan Chelsea. Jadi tidak apalah. Daripada aku melanjutkan hubunganku dengan Chelsea tapi tidak direstui oleh ibu. Mungkin lebih baik begini. 1 minggu berlalu sejak kejadian itu. Aku juga belum sama sekali menghubungi Chelsea. Hingga kini, kami tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Chelsea sedang makan siang bersama temannya. Sementara aku baru saja selesai meeting dengan klien. Aku meminta untuk bicara 4 mata dengan Chelsea. Tapi Chelsea menolak. Kalau ingin bicara, biarlah temannya mendengarkan juga. Akhirnya, aku bicara dengan disaksikan oleh teman Chelsea. "Chelsea, aku ingin menjelaskan perihal yang kemarin. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi yang jelas, inti dari semua ini adalah aku bukannya menunda pernikahan kita, tapi aku sedang berjuang mendapatkan restu ibu. Namun, ibu malah berkata bahwa aku terdiam sejenak. Aku berat mengatakan ini pada Chelsea. Rasanya aku tidak tega." "Bahwa apa?" tanyanya ketus. Aku ingin mengatakan kalau sebenarnya selama ini ibu tidak menyetujui hubungan kita. Dari awal kita kenal, dari awal kita dekat, ibu sudah tidak setuju. Tapi aku terus ngotot agar tetap bisa menjalin hubungan denganmu. Kupikir seiring berjalannya waktu, ibu akan menyetujui hubungan kita. Tapi ternyata aku salah. Ibu tetap dengan pendiriannya. Dia tidak pernah setuju dengan kita. Dan sekarang, ibu malah meminta aku untuk menikah dengan Nadia. Aku hanya ingin membahagiakan ibu. Karena kamu tahu kan, bagaimana aku dan ibu. Dialah wanita yang membesarkanku, seorang diri, tanpa ayah. Aku tidak bisa melihat ibu sedih. Jadi, aku akan mengusahakan apapun itu agar membuat ibu bahagia. Maafkan aku, Chelsea. Tapi, mulai hari ini aku tidak bisa melanjutkan hubungan kita lagi. Aku harus menuruti ibu, menikah dengan Nadia. Aku segera menunduk setelah selesai mengatakannya. Aku rasanya tak sanggup melihat ekspresi wajah Chelsea yang begitu kecewa. Aku tahu dia pasti sangat sakit hati. Apalagi selama ini, aku selalu memberinya harapan. Tapi kini malah aku mengecewakannya. Aku tahu perasaannya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya ingin membuat ibuku bahagia. Maafkan aku, Chelsea. Ucapku lagi kemudian. Kini terdengar suara Chelsea tertawa. Namun tawanya membuat hatiku semakin perih. Karena aku tahu, tawanya itu tawa kesakitan, bukan tawa kebahagiaan. Kamu pikir, dengan kamu berbohong padaku, beralasan sakit padahal pergi dengan wanita lain,
kamu masih beranggapan kita masih menjalin hubungan? Bagiku, setelah aku tahu kamu pergi bersama wanita lain, disitulah hubungan kita berakhir. Sejak saat itu juga kamu bukan siapa-siapa bagiku, Mas. Ucap Chelsea dengan tegas. Raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan rasa kecewa atau sedih. Sangat berbeda dengan tadi. Aku tidak tahu kenapa dia bisa sekuat itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Wanita yang selama ini aku anggap lemah, ternyata dia begitu tegar. Maaf Chelsea, hanya maaf yang bisa aku katakan padamu. Maafkan aku jika selama 6 tahun ini aku hanya memberi harapan palsu untukmu. Ucapku dengan masih menunduk. Aku tak kuat lagi berada di sana. Aku segera berpamitan setelah selesai mengatakan apa yang ingin aku jelaskan pada Chelsea. Aku kembali lagi ke kantor. Jujur, aku sudah lega mengatakan ini pada Chelsea. Tapi rasa bersalah masih ada di dalam hatiku. Aku harap Chelsea bisa memaafkanku. 1 bulan berlalu. Acara pernikahanku dengan Nadia sudah dipersiapkan semuanya. Ya, aku mengikuti keinginan Nadia untuk menikah ala-ala Korea. Semua konsep dia yang mengatur, aku hanya tinggal mengikutinya saja. Karena bagiku kebahagiaan Nadia adalah segalanya. Ibu pun sangat setuju. Keluarga besar membantu mempersiapkan acara pernikahan kami. Pesta mewah akan digelar. Tibalah, kini hari H ijab kabul pernikahan kami. Aku sangat bahagia. Aku begitu grogi. Namun aku berusaha untuk tetap percaya diri. Aku tidak mau membuat suasana hari ini hancur karena kegrogianku. Kalau kalian tanya, masihkah aku punya rasa bersalah terhadap Chelsea? Tentu masih ada. Dan aku juga takut jika acara hari ini akan dikacaukan oleh Chelsea karena dia merasa sakit hati dengan pernikahan ini. Namun aku pikir Chelsea tidak akan melakukan hal itu. Aku tahu, dia wanita berpendidikan. Tidak mungkin dia melakukan hal bodoh. Alhamdulillah, pernikahanku dengan Nadia berjalan lancar, tanpa ada gangguan apapun. Aku juga tidak mendapati kalau Chelsea hadir, padahal aku mengundangnya di acara pernikahan kami. Ya, bukan niatku ingin membuatnya sakit hati, tapi aku tidak mungkin tidak mengundangnya, sebab dia adalah orang yang berjasa dalam hidupku selama 6 tahun ini. Biarlah, mungkin Chelsea tidak kuat melihat kebahagiaan kami. Wajar saja. Namun tidak kusangka, di detik-detik terakhir sebelum acara selesai, Chelsea datang. Kupikir dia hanya datang seorang diri atau bersama adiknya. Tapi dia datang dengan seorang pria. Pria itu begitu gagah, memakai setelan bermerek. Aku benar-benar tidak menyangka. Bahkan penampilanku yang memang pengantin di hari ini serasa kalah dengan pria itu. Siapa dia sebenarnya? Aku sangat penasaran. Kini Chelsea dan pria itu sudah berada di hadapan kami. Chelsea dengan senyum di wajahnya mengucapkan selamat. Mereka memang tidak bergandengan, tapi berjalan beriringan saja sudah terlihat jelas bahwa mereka pasangan yang serasi. Chelsea terlihat sangat cantik menggunakan hijab berwarna biru muda, sangat serasi dengan kebaya syar'inya. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Kenapa aku tidak bisa melihat Chelsea secantik ini dulu? Bahkan di mataku, kecantikan Nadia hari ini sangat kalah dengan Chelsea. Padahal Nadia sudah didandani sedemikian rupa. Tapi kecantikan Chelsea yang alami justru mengalahkan kecantikan Nadia yang dipoles sedemikian rupa. Aku berpikir Chelsea akan memelukku karena dia merasa sedih dengan pernikahanku. Tapi wanita itu terlihat sangat tegar. Apalagi senyuman di wajahnya tidak pernah hilang. Dia sesekali mengajak pria yang ada di sampingnya mengobrol. Aku tidak bisa mendengar jelas mereka membicarakan apa. Tapi aku merasa cemburu melihat Chelsea begitu bahagia dengan pria lain. Tapi apa mungkin Chelsea secepat ini move on dariku? Kami baru 1 bulan putus. Masa iya dia sudah mendapatkan lelaki lain? Tapi mereka benar-benar terlihat sangat serasi. Aku benar-benar sangat emosi. Ingin rasanya aku memeluk Chelsea saat ini dan meminta maaf padanya. Tapi apalah daya, sekarang aku sudah menjadi suami Nadia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
Aku hanya bisa pasrah melihat Chelsea tersenyum bahagia bersama pria lain. Siapa pria itu? Kenapa dia begitu terlihat berwibawa? Bahkan tamu-tamuku juga banyak yang mengenalnya. Aku sendiri yang tidak tahu siapa dia. Kolega-kolega perusahaan juga begitu akrab menyapanya. Dia terlihat sangat dihormati. Siapa dia sebenarnya? Aku menjadi sangat penasaran. Acara pun sudah selesai. Kini aku dan Nadia sudah berada di kamar pengantin. Tapi rasanya aku tidak selera melihat Nadia. Pikiranku hanya memikirkan Chelsea. Bahkan aku tidak fokus ketika Nadia mengajak bicara. Mas, ini malam pertama kita. Kok kamu terlihat melamun? Ada apa? Jangan-jangan kamu mikirin Chelsea ya? Tanyanya menyelidik. Enggak ah, aku gak mikirin dia kok. Aku cuma lagi mikir, kita bulan madu kemana? Jawabku asal. Padahal sebenarnya otakku ini sedang memikirkan Chelsea. Kukira setelah menikah dengan Nadia, aku bisa melupakan Chelsea. Namun semakin lama kami berumah tangga, pikiranku tentang Chelsea bukannya menghilang. Malahan setiap detik aku memikirkannya. Aku sangat stres dengan semua ini. Bekerja pun aku tak fokus. Hingga membuat atasanku menegur. Sebab kinerjaku setelah menikah bukannya membaik malah memburuk. Hari ini, aku sangat terkejut karena klienku adalah pria yang bersama Chelsea saat datang ke pernikahanku waktu itu. Aku memperkenalkan diriku sebagai wakil direktur di perusahaanku. Namun betapa terkejutnya aku. Ternyata pria itu adalah pemilik perusahaan. Iya, dia adalah pemilik perusahaan di mana tempatku bekerja selama ini. Kenapa aku baru tahu? Aku benar-benar kena mental karena Chelsea mendapatkan yang jauh lebih baik daripada aku. Dia bukan hanya direktur, melainkan pemilik perusahaan. Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Aku sangat syok. Aku benar-benar minder. Rasanya harga diriku langsung anjlok. Aku tidak menyangka Chelsea bisa dekat dengan pria sekaya dia. Kamu karyawanku yang waktu itu aku datang ke pernikahanmu kan? Tanya pria itu dengan suara lembutnya. Aku hanya mengangguk pelan. Jujur, nyaliku menciut. Aku tak punya keberanian bahkan untuk menatapnya. Baguslah kamu sudah menikah dengan wanita itu. Jadi aku bisa dengan mudah mendapatkan Chelsea. Ucapnya sembari tersenyum penuh arti ke arahku. Aku bingung mengartikan senyumannya. Aku tidak tahu apa maksud pria itu. Tapi, bukan tidak mungkin Chelsea menikah dengannya. Karena siapa yang tidak mau? Wanita mana yang tidak suka mendapatkan pria setampan dia? Dan sekaya dia tentunya. Kalau aku jadi wanita, pasti aku mau. Aku membatin dalam hati. Meeting pun selesai. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam. Aku tidak fokus. Karena aku merasa takut jika posisiku akan tergeser di perusahaan ini. Sebab aku sudah menyakiti kekasih seorang pemilik perusahaan. Aku berusaha menghilangkan ketakutan dalam hatiku. Hingga waktu demi waktu pun berlalu. Kini di meja kerjaku sudah ada undangan pernikahan. Aku tidak tahu dari siapa. Namun setelah aku membacanya, betapa kagetnya aku. Karena itu adalah undangan pernikahan Chelsea. Dan atasanku, iya, pemilik perusahaan ini. Chelsea Olivia dan Raka Sanjaya. Pria itu adalah anak dari pemilik perusahaan. Tentu dia pewaris tunggal. Karena setelah aku mencari tahu tentangnya, dia adalah anak tunggal dari pemilik perusahaan ini. Dan sekarang ayahnya sudah menyerahkan perusahaan ini pada Raka. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku semakin kena mental dengan undangan pernikahan itu. Baru 6 bulan, ternyata Chelsea sudah bisa membuka hatinya untuk pria lain. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku melamun memandangi undangan pernikahan mereka. Hatiku begitu hancur. Aku sangat cemburu sekali. Karena ini tidak sesuai dengan ekspektasiku. Lamunanku dikagetkan dengan sahabatku yang masuk, Bimo. Ngapain lo ngelamun, Will? Sapanya sembari menepuk pundakku. Aku yang terkaget langsung tersadar. Lo Bim, ini
Lo dapat nggak undangan pernikahan mereka? Tanya aku pada Bimo. Ya dapatlah, semua karyawan tentu diundang. Dia kan atasan kita. Pemilik perusahaan ini, gak mungkinlah karyawannya nggak diundang. Ucapnya dengan santai. Lo kenapa? Kok muka lo ditekuk gitu? Tanya Bimo. Gak tahulah Bim. Aku melihat Bimo seperti mengerti apa yang aku pikirkan. Jangan bilang lo cemburu ya. Karena mantan pacar lo nikah sama pemilik perusahaan di mana tempat lo kerja. Bimo setelah mengatakan itu dia tertawa begitu riangnya. Kurang ajar sekali sahabatku ini. Kenapa dia malah menertawakan aku yang sedang patah hati? Willy, kenapa lo harus sakit hati? Kan kamu duluan yang ninggalin dia. Aneh loh, seharusnya si Chelsea tuh yang nangis-nangis saat datang ke pernikahan lo. Tapi dia malah datang dengan wajah yang bahagia. Bersama laki-laki pemilik perusahaan ini pula. Bimo tertawa lagi. Aku sangat kesal. Aku niatnya curhat, tapi malah diejek olehnya. Udah Bim, lo gak usah ketawa terus. Enak gue liatnya. Gue boleh nanya gak, kenapa mereka bisa dekat? Tanya aku penasaran. Sebenarnya, Pak Raka itu sudah lama menyukai Chelsea. Aku dengar sih berita selentingan-selentingan gitu. Namun Chelsea-nya menolak. Karena dia berkata sudah punya kekasih. Dan kekasihnya sebentar lagi akan melamarnya. Bukan setahun 2 tahun katanya. Tapi sudah lama. Cuman Chelsea-nya selalu menolak karena alasan itu. Ya, padahal laki-laki yang selama ini Chelsea banggakan malah menikah dengan orang lain. Bimo tertawa lagi setelah mengatakannya. Aku benar-benar semakin kesal. Bisa-bisanya dia mengejekku terus-menerus. Tapi setelah Raka tahu kalian putus, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Wanita yang sudah patah hati sangat mudah ditaklukkan. Itulah makanya Raka bisa mendekati Chelsea. Tapi tidak sebulan 2 bulan langsung diterima oleh Chelsea. Setelah 6 bulan dia berjuang, barulah Chelsea mau menerimanya. Tapi kalau aku bilang perjuangan Raka itu tidak sebentar. Karena kan sejak lama dia sudah mengincar Chelsea. Chelsea-nya saja yang tetap setia padamu. Padahal lelaki yang ia setiai malah pengkhianat. Lagi-lagi Bimo tertawa. Aku sangat emosi. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang dia katakan memang benar kenyataannya. Hari pernikahan Chelsea dan Raka tiba. Aku datang, itu pun terpaksa. Karena semua karyawan datang dan aku tidak mungkin jika tidak datang. Akan ketahuan jika aku belum bisa move on dari Chelsea. Aku benar-benar sakit hati melihat kebahagiaan mereka. Chelsea terlihat sangat cantik dengan gaun pernikahannya. Tak kalah juga Raka. Dia terlihat sangat berwibawa dan tampan. Mereka benar-benar pasangan yang sangat serasi. Di sana aku juga bertemu dengan orang tua Chelsea. Beliau terlihat bahagia melihat putrinya sudah menikah sekarang. Inilah harapan yang sebenarnya ingin mereka wujudkan melalui aku. Tapi aku malah mengecewakan mereka. Aku benar-benar menyesal sekarang. Dan kalau kalian tanya apakah rumah tanggaku dengan Nadia bahagia, jawabannya adalah tidak. Nadia ternyata memang benar-benar manja. Dia tidak sesuai dengan harapan ibu. Bukan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Aku saja punya asisten rumah tangga. Tapi untuk mengurusku Nadia tidak pernah mau. Dia selalu bangun siang. Tidak mau menyiapkan pakaianku. Melayaniku saja. Kalau tunggu mood dia bagus. Mana bisa begitu. Seharusnya istri menuruti apa kata suami dan melayani suami kapanpun dia mau. Tapi tidak dengan Nadia. Membuatkanku teh hangat saja. Dia tidak mau. Kalaupun aku paksa, rasa tehnya benar-benar tidak enak. Tidak seenak buatan Chelsea. Aku benar-benar sangat menyesal. Di pernikahan Chelsea dan Raka, aku menangis. Karena menyesali kebodohanku sendiri. Sudah menyanyiakan wanita sebaik Chelsea.